Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala kian menguatkan keyakinan kita bahwasanya innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin. Allah juga akan merendahkan kaum lainnya juga dengan Al-Qur'an. Yang semoga dengan kian menguatnya keyakinan kita ini makin tertenagai diri kita, tertenagai pasangan kita, anak-anak kita, hingga keluarga besar kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang semoga pula dengan keyakinan kita ini mentenagai diri kita untuk membersamai, mendampingi putra-putri kita dengan terus belajar, hingga kemudian mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang salih, salihah. Allahumma amin. Dan hingga bertumbuh menjadi pribadi yang muslim, muslihat, bermanfaat bagi orang di sekitarnya, bermanfaat bagi orang banyak, bahkan bermanfaat hingga lintas zaman. Allahumma amin. Dan salam salawat tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur sekali pada opening kajian bundaku ustazahku batch yang kedua, yang alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun kajian bundaku ustazahku di batch 1 ya, dengan peserta yang istiqomah ya. Kurang lebih ada 10 peserta, dan alhamdulillah dengan izin Allah pun Allah mudahkan untuk membantu anak-anak menjadi lebih baik, baik dalam proses membangun kecintaannya kepada orang tuanya, menemukan gaya belajar terbaiknya, dan menemukan potensi bakat yang Allah berikan sejak lahir, hingga kemudian bisa kita arahkan agar ia bermanfaat bagi orang banyak, bahkan hingga lintas zaman. Dan alhamdulillah dengan dukungan dari semua pihak, dan juga wabil khusus dan utama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, salah satu dari bunda Allah izinkan bisa menjadi wasilah mengantarkan balitanya 3 tahun 8 bulan bisa baca Quran ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saat ini sudah masuk di level 2 pelancaran hingga di tahap 2 ya. Dan alhamdulillah kajian ini tidak hanya diikuti secara offline yang hadir di sini, tapi alhamdulillah kurang lebih hampir 30 peserta yang tersebar di Ungaran, Semarang, Yogyakarta, Boyolali ikut mengikuti kajian kita bersama dengan streaming di Instagram. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang hadir secara online. Semoga Allah memberkahi seluruh peserta kajian Bunda Ustazahku, hingga kemudian ilmu yang diberkahi oleh Allah berefek pada kemudahan dalam belajar dan bermanfaat bagi keluarganya hingga orang banyak. Allahumma amin. Alhamdulillah ya. Di sini kami sebuah harapan besar ya dari diadakannya kajian Bunda Ustazahku adalah dalam rangka memiliki visi membangun generasi cinta Quran. Ya, coba kita ulangi sama-sama. Apa visinya? Membangun
generasi cinta Quran. Kalau hanya bisa baca Quran, lancar baca, fasih baca hingga ia bersandar, insya Allah itu digaransi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah janjikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka siapakah yang mau mempelajarinya? Kemudian itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diulang 4 kali, diulang dengan redaksi yang sama, bahkan ditekankan dengan laqad, rahmat sungguh dimudahkan, Masya Allah. Maka yang menjadi energi kita saat ini adalah tidak hanya bagaimana kita menjadi sebagai orang tua, menjadi wasilah anak-anak kita bisa baca hingga tartil baca, tetapi juga ia mencintai apa yang dia baca. Ia mencintai Al-Quran hingga ia dijadikan oleh Allah sebagai ahlullah, keluarganya Allah yang ada di dunia, yang ia cinta kepada Al-Quran, cinta membacanya, cinta menghafalnya, cinta dalam memahaminya, hingga cinta dalam meluaskan kemanfaatan Al-Quran kepada orang banyak. Masya Allah. Maka sehingga nantinya kita berharap bahwa kecintaan inilah yang nanti akan berujung pada ketaatan. Kecintaan inilah yang nantinya akan menjadikan dirinya menjadi anak yang tumbuh kesadarannya hingga meningkat kesadarannya, sehingga bukan lagi ia ketika balik bukan lahir sebagai seorang remaja, tetapi ia lahir sebagai seorang pemuda yang ia telah tumbuh dan meningkat kesadarannya, sehingga tidak perlu disuruh-suruh, ia sudah berangkat dalam melakukan kebaikan karena cinta. Bahkan ia sudah paham bagaimana cara terbaik baginya untuk belajar sehingga mudah paham dan mudah menghafal ilmu yang ia pelajari. Dan hingga kemudian di usia balik ia pun tahu di manakah potensi bakat yang Allah berikan yang disebut oleh ulama sebagai al-mauhibah, hingga kemudian ia bisa bermanfaat sesuai dengan bakat yang Allah titipkan. Inilah target bagaimana nanti kita berharap bagi para bunda yang memiliki anak-anak di usia 0 hingga di usia balik, maka ini menjadi sebuah target kita bersama, bagaimana kita antarkan mereka lahir ketika balik menjadi seorang pemuda yang telah tumbuh kesadarannya dalam berbuat kebaikan, paham gaya belajar terbaiknya, dan paham pula tentang potensi bakat yang Allah titipkan. Saudaraku seiman, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dalam pembukaan acara kajian Bundatul Sadaqah batch kedua, yang hari ini juga alhamdulillah dibersamai oleh batch yang pertama yang terus belajar sampai ajar itu datang. Masya Allah, semangat beliau luar biasa, menjaga semangat, menjaga istiqomah. Sedikit nanti kita akan sharingkan dulu terkait materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, yang insya Allah nanti akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Baik dari sisi parenting, pendidikan karakter nabawiyah, juga bagaimana metodologi Al-Quran yang kami ambilkan dari Quran Metode Ali, ya. Juga nantinya kita akan perdalam praktek dari ilmu yang sudah kita ikat, kita pahami, kita ikat, kemudian kita praktekkan bersama-sama, ya. Hingga kemudian setelah kita berhasil praktek bermanfaat buat diri dan orang lain, yaitu anak kita, maka bagaimana kita segera ajarkan kepada bunda-bunda yang lainnya.
Baik para bunda yang sangat kami banggakan dan kami hormati, apa saja yang nantinya bisa kita pelajari dalam kajian ini, dan juga nanti di akhir akan kita bahas bagaimana konsep kajian ini. Apakah belajar ulang untuk dilupakan, ataukah belajar kemudian sudah diikat, paham, hafal, tapi tidak ada praktek? Ataukah seperti apakah konsep pembelajaran ini nanti yang menjadikan belajar kita sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda agar nanti kita terasa betul perubahan yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pahami dan kita ikat. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan saringkan di materi pertama sekilas, yaitu terkait dengan parenting karakter nabawiyah atau pendidikan karakter nabawiyah. Sistem pendidikan karakter nabawiyah ini ya, kami ambil dari guru kami yang bernama Ustaz Abdul Khaliq. Semoga Allah memuliakan beliau dan keluarganya. Allahumma amin. Yang dimana beliau membuat metode pendidikan yang diambilkan dari satu Quran, kemudian hadis, yang kemudian athar para sahabat, kitab para ulama yang berbicara tentang pendidikan atau dalam ilmu kejiwaan yang sering kita dengar. Kemudian hingga teori pendidikan modern yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat. Maka itulah metode pendidikan ya yang dipelajari dan diterapkan nantinya dalam pendidikan karakter nabawiyah, sehingga nanti kita merasa yakin bahwasanya metode yang kita pakai dalam mendidik anak-anak kita memang ada sumber dalilnya, memang ada di mana Rasulullah SAW mempraktekannya pada keluarganya, termasuk kepada para sahabat, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang terbaik, generasi yang manfaatnya tidak hanya dirasakan di lintas negara, tetapi bahkan kita rasakan hingga lintas zaman. Karya-karya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini masih kita rasakan. Itulah buah daripada sistem pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga detik ini belum ada tandingannya, masya Allah. Hingga kemudian karena sudah terbukti, kita tinggal mengulanginya kembali hingga nanti di akhir zaman akan tumbuh generasi-generasi terbaik berikutnya yang ia akan bisa meluaskan manfaat hingga yaumul qiyamah. Masya Allah. Nah, itulah sekilas gambaran, dan beliau Ustaz Abdul Khaliq, semoga Allah memuliakan beliau dan keluarganya. Beliau ini memiliki sekolah yang ada di Semarang. Ya, sekolahnya bernama Sekolah Karakter Imam Syafi'i. Sebuah sekolah yang dari TK, SD, SMP, SMA, ada yang non-pondok, ada yang pondok. Beliau jadikan ini sebagai laboratorium beliau, tempat penelitian beliau. Ya, termasuk juga beliau mendampingi ratusan lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Dan beberapa kitab yang beliau luncurkan, ada di antaranya adalah kitab pendidikan karakter nabawiyah yang mengupas materi-materi dari mulai usia 0 hingga di usia balik, hingga kemudian muncul kitab beliau bernama Tafsir Bakat, bagaimana memetakan dan melihat secara detail bagaimana tiap-tiap bakat yang Allah berikan kepada generasi ini. Kemudian juga di sana ada salah satu buku terbarunya bersama kolaborasi dengan Ustaz Bayu, yaitu menumbuhkan kesadaran
beramal. Ini yang menjadi PR terbesar dalam pendidikan saat ini. Bahkan masih banyak kejadian anak-anak yang sudah usia dewasa, ya, sudah selesai kuliah, tetapi sholat pun masih disuruh-suruh. Betul atau tidak Bunda? Benar ini? Iya. Bahkan sudah menikah pun masih terjadi yang sama. Maka ini sebuah PR yang butuh segera kita tuntaskan. Kalau dalam kacamata konsep pendidikan karakter nabawiyah zaman Nabi, usia 7 tahun kesadaran itu sudah selesai. Masya Allah, senang sekali melihat anak-anak yang di usia SD kelas 2 itu kebaikan dan ngaji disuruh-suruh. Masya Allah, sholat gitu ya, ngaji, murojaah. Bahkan sampai kita mendengar tidak sedikit anak-anak yang belum usia balik ketika Rasulullah SAW memandangkan jihad fi sabilillah, daftar itu. Daftar, gak ada yang nyuruh, gak ada yang mau ngasih reward hadiah. Kalau nanti kamu ikut jihad, nanti Abi beliin es krim. Gak ada. Amalan yang luar biasa besar loh, gak disuruh-suruh. Bukan soal ngaji, tetapi sebuah amalan yang membutuhkan pengorbanan segalanya. Dari mulai tenaga, betul? Iya. Dari mulai pikiran, betul? Iya. Dari mulai waktu, betul? Bahkan sampai harus meninggalkan keluarga yang dia cintai, ayah bundanya yang dia cintai. Bahkan sampai ia mengorbankan harta, bahkannya nyawa. Masya Allah. Kalau berangkat kajian, ya potensi terancam nyawanya kecil, ya, betul atau tidak? Ya, kecil, walaupun ajal bisa datang setiap waktu. Artinya beda kajian di Palestina sama kajian di pundakku, pusadaku, gitu ya. Masya Allah. Ya, maka Masya Allah, yang bobot amalnya sangat membutuhkan energi yang luar biasa saja bisa dilakukan dengan kesadaran, apalagi dalam amalan-amalan yang lebih mudah. Maka Masya Allah, maka kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan kesadaran beramal. Satu titik poin yang nanti akan kita pelajari, bahwa dalam membangun kesadaran, coba kita ulangi sama-sama, membangun kesadaran. Iya, beda dengan menumbuhkan kesadaran. Beda dengan menumbuhkan kesadaran. Iya. Menumbuhkan kesadaran. Beda dengan meningkatkan kesadaran. Maka ada 3 kata yang perlu kita pahami. Satu apa? Membangun. Di dalam membangun ada menumbuhkan. Setelah ia tumbuh baru ditingkatkan. Nah, coba kita ulang nih kata kuncinya. Membangun kesadaran, di dalamnya ada menumbuhkan kesadaran. Setelah tumbuh ditingkatkan. Begitu. Ini masing-masing punya metode yang berbeda antara menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kecintaan, ya, menumbuhkan keimanan dengan meningkatkan kesadaran. Nah, inilah yang perlu kita pahami metodenya. Maka 2 tahap dalam membangun kesadaran perlu kita pahami saat detik ini kondisi anak kita itu sedang berada di kondisi yang mana? Sudah tumbuhkah atau belum tumbuhkah kesadarannya? Nah, gitu. Ya, nanti cirinya sangat mudah. Apa ciri-cirinya? Dan kalau sudah terdeteksi, ya, lalu bagaimana metodenya?
Karena salah metode bisa mengakibatkan anak bukan mencintai orang tuanya hingga kemudian berujung pada ketaatan, tetapi justru malah muncul kebencian anak kepada orang tua. Setiap orang tua pasti cinta dan sayang sama anaknya, betul atau tidak Bunda? Pastilah itu. Gak ada yang gak sayang, gak ada yang gak cinta, betul ya? Ya. Bahkan sakit keras pun rasanya ya baik kita ingin berdoa, ya Allah kasihkan rasa sakit ini ke saya aja, betul tidak? Masya Allah, enggak rasanya ya Allah, iya udahlah pindahin ke saya aja ya Allah, begitu, betul Bunda? Ini Bunda yang paling merasakan itu, ya, Masya Allah. Maka tidak ada orang tua yang tidak sayang, tidak cinta sama anaknya. Tapi fakta Bunda, ternyata masih banyak anak yang belum merasa disayang oleh orang tuanya. Banyak anak yang belum merasa disayang oleh ayahnya. Banyak anak yang belum merasa disayang oleh bundanya. Belum banyak anak, maaf ya, banyak anak yang belum merasa dicintai oleh ayah bundanya. Padahal orang tuanya, ayah bundanya udah cinta setengah mati. Apapun dia korbankan. Tapi ternyata fakta banyak berbicara dan menunjukkan ternyata mereka belum cinta dan belum sayang, belum merasa disayang oleh kedua orang tuanya. Maka apa ciri-cirinya Ustaz? Ciri-cirinya sederhana. Anak yang belum tumbuh kesadarannya, belum cinta kepada orang tuanya, belum sayang kepada orang tuanya, cirinya sederhana. Kalau dinasehati angel. Nah, apa? Kalau dinasehati apa Bunda? Angel, alias apa? Angel. Ini bahasa Semarang sama nggak ini ya? Kayaknya mirip-mirip ya, angel ya, angel ini. Hai, ya. Jadi kalau ada yang belum paham boleh bisa dicat ya. Hai. Nah, jadi kalau dinasihati angel itu pertanda bahwa anak itu belum sepenuhnya sayang kepada orang tuanya, belum merasa disayang. Di sini yang kedua yang sering kita jumpai adalah apa-apa masih disuruh, betul atau tidak? Iya. Udah disuruh nggak berangkat lagi gitu ya. Udah 50 kali pengulangan perintah ternyata belum berangkat. Wih, menyenangkan itu ya. Menyenangkan sekali hati ini untuk di-upgrade dalam kesantunan dan kelemah lembutan ketika sakit hati ini. Begitu ya. Masya Allah. Nah, Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagaimana memahami metode yang tepat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran. Salah metode berakibat fatal. Anak bukannya cinta tapi malah membenci orang tuanya. Tidak sedikit konseling yang kami buka baik pada para asatidzah, para asatidz, para bunda, ayah yang mereka bercerita, benar Ustaz, anak saya sampai bilang Umi jahat gitu. Padahal galaknya itu cuma kalau setoran. Ini betul. Laras betul peserta, iya. Padahal cuma galaknya itu ketika apa? Setoran hafalan. Gara-gara disuruh-suruh nggak berangkat ini masih ada cucian, masih ada cuci piring, masih ada cuci baju, wah dan segudang kegiatan yang lainnya, betul? Iya, kegiatan bunda itu banyak sekali, gak kelihatan tapi sangat luar biasa. Gak kelihatan hasilnya, hasilnya kelihatannya sederhana, tapi effortnya, energinya luar biasa, bahkan melebihi para ayah. Masya Allah. Nah, maka kita harus pahami metode di
banyak tidak sedikit orang tua bahkan pendidik itu ketika anaknya sakit batuk harusnya dikasih obat batuk, tapi dikasihnya obat panu. Kira-kira sembuh nggak? Ya nggak sembuh, salah obat. Sakitnya di hati dikasih obat akal atau obat fisik, nggak nyambung. Udah nggak manjur, dinaikkan dosisnya, dosis obat panunya dinaikkan. Makin jadi atau menjadi-jadi? Ya makin menjadi-jadi, malah semakin infil dengan orang tuanya. Ya tahu bunda, sholat itu wajib. Paham. Kalau sholat itu masuk surga, iya. Kalau nggak neraka, paham. Ya. Gitu. Betul? Iya. Dinasihati malah infil gitu. Tadi karena salah obat. Ya, maka perlu kita pahami sakitnya di mana, obatnya obat apa. Nah, jangan sampai salah obat sehingga membuat anak semakin jauh dari kita. Kalau sudah jauh dari kita, kemudian ketika ia bergaul dengan orang luar dan bisa membuat ia merasa disayang, maka seringkali muncul kejadian, ibumu ki sing lair ki, sing gede kowe, saka cilik nganti gede. Orang ibumu kuwi, wah sesungguhnya semuanya, gitu ya. Tapi kok kowe malah koncomu sing lagi mbok kenal, malah mbok turuti dibanding wong tuamu, gitu betul. Gitu betul. Banyak ya atau sedikit? Banyak sekali. Artinya PR ilmu yang Rasul sampaikan dalam menumbuhkan kesadaran itu jadi penting. Sehingga nantinya jangan sampai anak-anak kita karena tidak merasa disayang oleh orang tuanya dan tidak terdeteksi hal itu, hingga kemudian dia mencari belahan jiwa di luar yang belum tentu ia baik buat dirinya. Betul atau tidak? Yang belum tentu baik untuk akhiratnya. Betul atau tidak? Nah, gitu.